Shalom. Hari ini saya mau berbicara tentang jaga hati kita. Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Zaman sekarang ini kita harus hidup benar-benar, harus bersandar kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena keadaan di sekeliling kita semuanya serba indah, serba nikmat dan sebagainya. Dalam pergaulan kita sehari-hari, maka kita harus bijaksana dalam berteman, berbisnis, serta bergaul dengan orang-orang di sekeliling kita. Kadang terjadi pergesekan di antara teman, bahkan dengan saudara kita sendiri. Kalau sampai terjadi pergesekan, maka biasanya yang luka hati kita. Nah, kalau sampai hal ini terjadi, maka kita sendirilah yang rugi. Kenapa saya mengatakan kita sendiri yang rugi? Karena dalam hal ini jelas, kalau hati kita luka, maka kita akan merasa kesal dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak bisa enak makan, enak tidur, semuanya serba tidak enak. Dan yang lebih parah lagi, kita tidak bisa berdoa, tidak bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hal ini terjadi dalam hidup kita lama-kelamaan, maka akan timbul sakit penyakit yang akhirnya merusak tubuh kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus waspada, harus menjaga hati kita ini, supaya hati ini harus bebas dari iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Supaya kalau hati kita bersih, maka kita senantiasa bisa bersyukur atas hidup ini, atas kesehatan kita ini, atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita ini. Kita harus belajar untuk mengampuni, memaafkan kesalahan orang lain dalam hidup kita ini. Sesakit apapun yang orang lain lakukan dalam hidup kita, maka kita harus bisa mengampuni dan memaafkan orang itu. Kalau saudara-saudara belum bisa mengampuni atau memaafkan kesalahan orang itu, maka kita minta pertolongan dari Roh Kudus untuk memampukan kita supaya kita bisa mengampuni dan memaafkan orang tersebut. Percayalah, kalau kita meminta pertolongan dari Roh Kudus secara terus-menerus dan tidak berhenti-hentinya, maka pertolongan itu akan diberikan kepada kita. Percayalah, coba bayangkan kalau hati kita ini belum beres di hadapan Tuhan, bagaimana kalau Tuhan tiba waktu datang untuk menjemput kita sebagai anak-anaknya? Kita tidak akan terangkat ke surga kalau hati kita ini masih mempunyai ganjalan dengan sesama kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, baiklah kita jaga hati kita ini supaya senantiasa dengan ucapan syukur, dengan hati yang bersih, sehingga pada waktunya di saat Tuhan datang, kita kedapatan tidak bercacat celah dan kita boleh menyongsong Tuhan di awan-awan yang permai. Tuhan Yesus memberkati. Amin.